Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari SketchUp ya. Di sini SketchUp-nya sudah ada ya untuk yang dapat kalian download. Misalnya ada SketchUp 2022. Itu ada SketchUp yang terbaru untuk tahun ini. Di sini Bapak menggunakan SketchUp 2021, tapi sebenarnya sama aja sih, mau menggunakan yang 2015 ke atas sama semuanya. Jadi tidak terlalu beda lah, update-nya tidak terlalu banyak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung aja ya belajar mengenai interface SketchUp itu seperti apa ya. Baik, yang pertama kita klik SketchUp Pro ini ya, SketchUp 2 kali, klik 2 kali ya. Ingat sekali lagi untuk klik kiri dan klik kanan kalian harus sudah terbiasa gitu. Sama seperti di AutoCAD ya. Oke, untuk tampilan awal kita akan menemukan jendela seperti ini. Di sini kita diharuskan untuk memilih ya. Ada beberapa tipe itu di sini. Ada yang ada langitnya, ada yang polos seperti ini. Atau kita mau lihat more lagi, sini ada yang putih, ada yang warna hijau. Boleh kalian pilih yang mana aja. Tapi Bapak biasa menggunakan yang ini, yang ada langitnya. Lalu lihat juga di sini ada sentimeter, inci, milimeter, sentimeter. Kalian bisa lihat, pilih ya, bisa langsung pilih. Walaupun mungkin nanti setelah masuk pun kita bisa mengubah unitnya ya. Tapi kita coba aja dulu kita menggunakan yang ini ya. Oke, di sini tampilan awal dari SketchUp itu standarnya biasanya ya, standarnya cuma bagian ini aja nih ya. Oke, sebelumnya kita coba tutup dulu semuanya. Nah, seperti ini dulu ya. Kita tutup, lalu apa aja sih yang harus kita masukkan di sini? Yang tadi ya, itu Bapak rasa untuk dasar-dasar itu, untuk dasar-dasar kita hanya perlu beberapa item ya. Oke, kita cek di sini. Yang pertama kita masuk ke view, lalu ke toolbar. Nah, di sini kita pilih mana yang akan kita gunakan. Banyak sebenarnya di sini ya. Tapi hanya beberapa aja yang kita gunakan. Yang pertama itu menurut Bapak yang paling penting itu ada large tool set ya. Nah, ini di sini sudah ada semuanya mulai dari garis, terus untuk pembuatan dinding, untuk pengeditan objek, terus di sini ada pengukuran, di sini ada view-nya juga di sini. Lalu setelah itu kita tambahkan style. Nah, ini style ini fungsinya yaitu dia untuk mengubah, lihat ini nih ya, untuk mengubah tampilan dari objek yang ada. Nanti kita pelajari lah ya. Lalu selanjutnya view. Nah, view itu kita bisa melihat objek dari beberapa sudut pandang, mulai dari atas, lalu samping, depan, lalu samping kiri, lalu samping belakang, dan samping kanan. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita bisa tambahin layer kalau perlu. Bapak rasa cukup ya. Nah, ini standar, mungkin kita juga perlu untuk menyimpan file, walaupun mungkin ini file bisa dilihat di sini sih sebenarnya ya. Oke, Bapak rasa cukup ini dulu untuk sementara biar nggak terlalu banyak. Lalu di sini kalau kalian di komputer kalian bentuk dari icon-iconnya besar banget, kalian bisa ubah di option.
Nah, di sini. Ini large iconnya. Nah, tadinya kan seperti ini. Large iconnya kita centang, ya, kita hilangkan. Supaya apa? Supaya space dari ruangannya itu bisa bertambah besar ya. Itu seperti itu. Oke. Setelah kita mengatur apa aja yang akan kita gunakan, kita juga ya, seperti tadi kita bisa menambah selain dari view dari sini toolbar, kita juga bisa menambah di sini ya dengan klik kanan. Nah, lalu menambahnya ambil di sini. Jadi kita nggak perlu klik-klik dari view terus masuk ke toolbar. Kalau sudah ada ya, kalau sudah ada di sini profil satu, kita bisa klik di sini. Di atas kan nggak bisa ya. Nah, kalau di sini bisa klik kanan lalu kalian bisa pilih. Contoh ini kamera bisa kalian pilih. Nah, bagaimana untuk membuangnya? Kalau untuk membuangnya kita bawa keluar aja. Nah, seperti ini lalu kita hapus. Nah, oke, selanjutnya selain pengaturan toolbar, kita tentukan dulu tadi unit ya. Untuk unit, mungkin di sini standarnya kita menggunakan meter. Tapi kalau sebenarnya kalian ingin menggunakan sentimeter atau milimeter, kalian bisa mengubah pengaturannya dari sini ya. Nah, di sini. Sini kalian bisa masuk ke unit. Nah, di unit kalian bisa ubah formatnya atau lensnya. Format tetap ya desimal ya. Lensnya kita ubah ke sentimeter kalau mau ya. Di sini sentimeter. Karena di sini ada lens, area, ada volume. Jadi kalau kalian menggunakan sentimeter, semuanya sentimeter ya. Ini sentimeter semuanya. Biar nggak bingung ya. Tapi kalau di SketchUp yang 2019 ke bawah sih ini tidak seperti ini ya. Jadi unit langsung cuma satu, nggak ada area, nggak ada volume gitu, seperti itu. Tapi jangan khawatir karena sama aja. Intinya ya ini aja sih di lensnya aja. Yang lain jangan dirubah lah ya, sama aja semuanya. Oke, kita tutup. Nah, pengaturan awal Bapak rasa cukup ya. Orang-orangan ini boleh kalian biarkan saja, boleh delete, nggak jadi masalah karena ini sebagai patokan dari tinggi. Kalau kalian sedang membuat bangunan, ini bisa menjadi bisa menjadi patokan. Oh iya, bentuk bangunan yang kita buat itu perbandingan dengan manusia itu seperti apa gitu ya, kita bisa melihat. Tapi kalau kalau kalian nggak membutuhkan, kita delete aja ya. Kita klik sini lalu klik delete. Oke, di sini kita ada tampilan awal, yaitu ada garis-garis ini ya, tiga warna garis ini. Itu menunjukkan arah yang berbeda ya, sumbu yang berbeda, di mana garis merah ini adalah sumbu dari X ya. Kalau kalian pernah belajar AutoCAD mungkin mengetahui sumbu-sumbunya ya, X, Y, dan Z-nya ya. Ini X-nya, ini Y ya, dan ini Z. Oke, selanjutnya kita akan sedikit demi sedikit ya mempelajari tentang icon yang ada di sini. Kita hanya untuk season kali ini kita hanya mengetahui apa aja sih kegunaan dari tools-tools yang ada di sini gitu. Dan nanti kalau setelah kalian mengenal toolsnya, baru kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu membuat gambar bangunan menggunakan SketchUp ya, membuat gambar bangunan. Oke, yang pertama kita cek di sini ya, lihat ada line. Sebenarnya nggak semuanya sih yang harus dipakai, hanya beberapa kayak line, terus rectangle, terus circle, ini juga polygon, terus ada untuk pintu ya, ada untuk dinding ya. Kita coba satu-satu. Pertama kita untuk line sama sih sebenarnya, fungsinya seperti AutoCAD. Kita membuat garis. Nah, kalau untuk garis itu untuk menunjukkan lurus atau tidaknya dengan sumbu ya, ada warna tertentu yang mengikuti warna sumbu awal ya. Nah, kalau warna merah seperti ini berarti dia sudah lurus dengan sumbu X ya. Nah, kalau
warna biru seperti ini, dia sudah lurus dengan sumbu Y. Lalu kalau hijau itu dia sudah lurus dengan sumbu Z ya. Nah, bagaimana cara kita memberikan nilai kepada garis ini? Nah, yang pertama kita tarik dulu ya kemana garisnya akan kita tuju, lalu lihat di pinggir sini nih. Ini adalah ukurannya ya. Kalian tinggal masukkan ukurannya ya. Tinggal tarik garis, luruskan, lalu masukkan ukuran yang kalian mau. Di sini sentimeter ya. Kalian bisa lihat ini sentimeter, berarti kalau kita ingin membuat garis sejauh 3 meter, berarti yang harus kita ketik adalah 300 cm. Ya, ketik lalu enter. Bapak rasa tidak perlu menggunakan spasi ya untuk SketchUp, karena kalau di AutoCAD kalian mungkin enternya bisa menggunakan spasi ya. Tapi kalau di sini enter ya enter gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba dengan menggunakan sumbu Z-nya juga belakang, kita cari. Nah, kita bisa menggunakan scroll, ditekan ya untuk membuat rotasi, melakukan rotasi. Nah, atau kalaupun enggak, kalian bisa ubah ke tampak atas. Nah, tampak atas ini nih ya, bisa nanti ya. Oke, sementara ini kita menggunakan scroll aja dulu. Scroll ini, scroll ke bawah untuk zoom out, memperkecil, scroll ke atas untuk memperbesar. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita coba membuat kotak ya, 300, lalu ke atasnya 300. Nah, kita buat lagi ke samping, cari warna merah, oke, 300. Lalu kita bisa satukan. Nah, seperti ini. Ini seperti yang dikatakan tadi, di sini itu ada 3 ya, ada komponen length, area, sama volume. Nah, tadi yang length itu berupa garis ya. Lalu ini jika semuanya satu kan dia akan membentuk bidang ya. Di sini akan membentuk area. Lalu nanti juga akan membentuk volume ya. Kalau kita tarik dengan menggunakan push pull, tarik ke atas, kita akan menemukan sebuah kotak ya. Yang isinya dengan volume. Bentuknya menjadi volume atau ada panjang, ada lebar, ada tinggi seperti itu. Oke, untuk line seperti ini penggunaannya, ini juga sama sih sebenarnya ya. Freehand, kalau freehand sih dia langsung seperti ini. Kita tekan menggunakan klik kiri ya, tekan terus kita buat garis seperti ini. Itu, dan itu kalau menurut Bapak sih jarang digunakan ya. Oke, kita hapus dulu. Lock aja lalu delete. Lalu selanjutnya di sini ada rectangle. Nah, kalau tadi garis ya, mungkin kita menggunakan garis untuk beberapa opsi tertentu seperti ini ya. Seperti ini juga bisa dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin membuat kotak seperti ini, kita tidak perlu menggunakan pen ya. Karena kenapa? Karena ini 4 langkah ya. Berbeda dengan rectangle, ini kita membuat rectangle ya. Jadi kita klik rectangle, lalu klik di sini. Nah, seperti ini. Usahakan lihat seperti ini. Lalu lihat di samping sini, lihat di sini nih. Nah, ini. Ini kalau tadi kan bentuknya cuma 1 ya. Kalau sekarang ada 2. Nah, kalian harus tentukan, kalian harus tahu dulu, lihat tipenya seperti apa. Contoh X, Y atau X, Y. Di sini ada beberapa macam ya. Ada X, Y, terus ada X titik Y. Jadi kalian harus lihat di sini. Di bagian Bapak di sini itu X, ya Y ya. Jadi kita pakainya X, Y. Nah, di sini kita klik dulu ya, klik kanan, klik kiri, maaf ya. Klik kiri lalu tarik ke atas. Setelah itu kita isi X-nya berapa, Y-nya berapa. Contoh supaya bisa membedakan ya. Bapak akan buat X-nya 300 dan Y-nya 400 ya. Jadi kita ketik 300, 400. Enter. Nah, seperti ini.
ya. Jadi kita bisa langsung tanpa membuat line satu klik 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 dan sebagainya. Itu akan sedikit mempermudah. Lalu selanjutnya rotate rectangle, ini bisa membuat rotasi ya, seperti itu. Kita coba. Nah, seperti ini. Tuh, hasil dari yang, tapi ini nggak terlalu digunakan sih ya. Kita delete aja. Oke, selanjutnya kita buat lingkaran. Lingkaran sama sebenarnya, lingkaran. Klik, lalu tentukan ukurannya. Atau bikin 1 meter. Jari-jarinya 1 meter. Berarti kalau kita ketik 100, berarti lingkarannya itu diameternya tuh 200 ya. Karena yang kita buat di sini radius, lihat. Di sini di sini yang kita tentukan arah radiusnya nih, lihat R radiusnya 480 sekian, berarti kalau R-nya 100 berarti lingkarannya hasil diameternya berarti 200, karena R itu jari-jari ya, radius itu jari-jari. Kita masukkan angka 100 lalu enter. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya sama sih sebenarnya ya. Ini untuk segi 5 atau poligon kita bisa buat sini ya. Kita bisa mengubah segmennya mau 1, 2 atau 3 sih sebenarnya bisa ya. Itu dengan menekan Ctrl plus atau min. Ini contoh yang kita buat. Ctrl plus. Nah, untuk mengurangi radius 4, 3. Lalu kita mau tambah lagi jadi 5. Nah, seperti ini. Mau tambah lagi terus dan sebagainya bisa ya. Kita atur seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan radiusnya. Tentukan contoh Bapak buat 100 aja lagi ya, karena nanti hasilnya akan jadi 200 radiusnya ya. 100 enter. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini ada art itu kalau di AutoCAD itu kan membuat garis lengkung ya di pintu. Di sini juga bisa kita buat. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kalian bisa coba lagi yang lainnya. Di sini ada 2 point, terus ada 3 point itu kalau 2 point, 3 point itu biasanya di lingkaran ya kalau di AutoCAD. Ya, seperti itu. Ini untuk create ya, untuk pembuatan objek ya. Nah, kalau kita mau menghapus, kita menggunakan erase. Sama di AutoCAD juga ya. Kita menggunakan erase. Caranya gimana? Kita klik aja erase-nya, lalu kita hapus objek mana yang ingin kita hapus, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk tahap pertama Bapak rasa cukup dulu. Coba Bapak minta kalian untuk membuat objek datar ya, dari line, lalu dari rectangle, dari lingkaran. Usahakan kalian untuk membiasakan untuk membuat rectangle gitu ya. Kalau line mungkin mudah, rectangle kadang kalian bingung dengan ukuran x, y atau x titik, y. Nanti kita coba latihan ya. Setelah kalian mempelajari video ini, Bapak harap kalian bisa mengenai pembuatan objek. Oke, pemirsa, untuk part ini kita akhiri dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.